perhatian pada Bapak Ibu beserta sosialisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7, yang saya hormati Kepala Bagian Tata Usaha LLDT Wilayah 7, yang saya hormati Subkoordinator Kemahasiswaan LLDT Wilayah 7, yang saya hormati para narasumber dan peserta sosialisasi yang berbahagia. Dengan segala kerendahan hati, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena dengan pagi hari ini, Selasa 2 November 2021, kita dapat menghadiri acara sosialisasi pencegahan bahaya narkoba dan radikalisme di lingkungan perguruan tinggi LLDT Wilayah 7 tahun 2021 angkatan pertama di Hotel Arya Kejayana Malang ini. Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7 sekaligus membuka acara. Pemaparan materi oleh para narasumber. Terakhir adalah nanti ada penutup. Sebelum kita mulai acara selanjutnya, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk saat ini nanti akan acara selanjutnya dipandu oleh moderator Bapak Adi Palupi atau Bapak Kepala Bagian dari LLDT Wilayah 7. Kepada Bapak Adi Palupi, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, marilah kita mendengarkan arahan atau mendengarkan materi dari beliau berdua ini yang secara panel bersamaan. Kami persilakan, monggo yang dahulu siapa, monggo dipersilakan. Terima kasih Bapak Moderator. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan nikmatnya sehingga kita bisa bersama berkumpul dalam acara sosialisasi bahaya kejahatan luar biasa, extraordinary crime, khususnya di kampus kita yang tercinta, terutama bagi kalangan generasi anak-anak kita sebagai penerus perjuangan kebangsaan. Tak lupa kita kirimkan salawat dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW sebagai suri teladan kita, panutan kita. Tentunya banyak hal yang perlu kita pelajari dari lembaran sejarah perjuangan kehidupan beliau. Beliau sebenarnya diutus satu misi, yaitu menyempurnakan akhlak. Tetapi kemudian generasi belakangan tidak memahami itu. Akhirnya dia hanya mau menyempurnakan pandangan dan pendapat. Akhirnya membantai orang yang tidak berbeda dengan dia. Saya kira memuliakan dan menyempurnakan tidak pandangan, karena Rasul tidak diutus menyempurnakan pandangan, pendapat, apalagi tidak diutus menyempurnakan pendapatan. Saya bersama saudara saya, saudara tidak skandal, ya, akan sedikit bercerita karena kami tentu tahu beliau sebagai kandidat doktor. Kita doakan supaya beliau yang pertama
yang menekuni secara akademis keahlian beliau untuk menghapus pesan atau image bahwasanya dokter itu tidak semuanya teroris. Karena jangan hanya Nurdin Emtok atau Dr. Azhar yang dokter ya, tapi beliau adalah juga insya Allah dokter. Dan kenapa kita harus mengimpor Azhari dari Malaysia, kata beliau, sementara di Indonesia banyak Azhari seperti ya Ayu Azhari, Rahma Azhari. Saya tidak tahu yang ketawa besar itu pernah berinteraksi, paling tidak bersilaturahim. Acara kita sangat singkat dan saya sangat senang sekali. Terima kasih kepada Bapak Sekretaris LLDT Wilayah 7, Bapak Dr. Widyo Winarso MPD, yang telah dan setiap saat berkomunikasi dengan DPT, dan ini sangat tepat. Kepada Ibu Ida juga terima kasih yang telah mengundang, menghadirkan kami di sini bersama Pak Adi Fauzi. Sebenarnya bukan sesuatu yang baru, tetapi yang baru itu bagaimana kita menyiapkan strategi. Kita sudah tahu bahaya radikalisme, begitu besar akibat yang ditimbulkan, ya bukan hanya mahasiswa sebenarnya, tidak sedikit ASN, tidak sedikit guru besar, ini guru besar yang terlibat karena kejahatan yang satu ini menggunakan dan mengemas serta membalut kejahatan itu dengan bahasa agama. Jadi tidak ada kaitannya dengan agama. Maaf. Kalau yang selalu disebutkan di media terkait dengan orang Islam, bukan Islam, karena ada tiga yang selalu disalahpahami: Islam, orang Islam, dan tafsiran tentang Islam. Kita kacau di dua titik ini. Kalau Islam ini saya kira sudah selesai, kita damai. Semua agama berkeislaman, semua agama berkedamaian maksud saya. Karena tidak ada agama satupun yang tidak membawa nilai-nilai. Kan dalam sebuah perjalanan dalam tugas di luar negeri, di mana negara itu banyak yang tidak mengenal, belum agama, bukan tidak beragama, tapi belum mengenal agama, justru mereka cinta juga damai. Artinya yang tidak punya agama saja mau damai, apalagi kita yang sudah beragama. Saya kemudian berpikir, kenapa negara saya menganut 6 agama secara konstitusional tapi kacau? Kenapa ada negara yang tidak memprioritaskan agama, bahkan masyarakatnya tidak kenal agama, tetapi kenapa damai? Ya mungkin damainya tapi gersam. Tetapi kita bersyukur berada di negara wilayah Indonesia. Untuk secara sistematis, kalau bicara tidak pakai slide bisa juga, tetapi sebagai pertanggungjawaban tentu ada materi yang saya harus sajikan. Kami bersama saudara saya Pak Adi Fauzi, doktor kandidat. Ini seperti motor Honda, Pak. Makin lama makin panas. Nanti beliau yang ledakkan. Saya hanya berkata-kata saja karena saya seorang akademisi juga, ya. Tapi sudah 11 tahun di BNPT. Saya kebetulan menulis disertasi tentang Piagam Jakarta, ya, tentang negara Islam yang selalu disuarakan. Baru-baru ini ada lagi terpapar anak-anak kita, ya, sebanyak 53 orang digaruk, dicuci otak. Ini tidak mengenal mahasiswa, tidak mengenal santri, tetapi di mana generasi muda itu berkumpul, di situ para penyebar paham radikal, mau baik online maupun offline dia masuk. Karena kenapa? Generasi muda memang sasaran. Dia punya militansi yang kuat dan perjuangannya masih panjang. Yang sudah 50 tahun ke atas, militansinya sudah menurun. Sebentar lagi habis jatah usia, tapi bukan persoalan mati kalau sudah tua. Ya, semua usia bisa kena. Ya, apalagi kita kondisi pandemi sekarang ini, kita bersyukur mudah-mudahan ini terus membaik, melandai perguruan tinggi kita masing-masing. Jadi ada pertanyaan yang sering muncul dan disebarkan lewat media sosial dan anak-anak kita sangat tertarik menjawabnya. Padahal itu pertanyaan yang salah. Kita ini sebagai pimpinan bidang pendidikan tentunya harus meluruskan itu. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, Anda pilih Al-Quran atau Pancasila? Dibanding-bandingkan yang tidak level to level.
satu produk Tuhan, satu produk manusia, satu bersifat lokal, satunya bersifat universal. Kitab suci itu universal, bukan negara. Ya. Yang kedua, Anda pilih NKRI atau khilafah. Ini nggak ngerti mereka, karena khilafah artinya pemerintahan. Kita sudah berbentuk pemerintahan, isinya NKRI. Saudi Arabia sudah berbentuk khilafah, isinya kerajaan. Bahasa ini yang tidak muncul, dan kita harapkan di perguruan tinggi ini mengemuka. Ya. Khilafah itu bahasa saya agak sedikit enak didengar, tapi agak susah diulangi. Khilafah itu hanya cerita dan berita sesekali menjadi dialektika dan bukan perintah, apalagi titah, karena hanya akan berakhir dengan lulu lampah. Saya terkadang susah ulangi, tapi itu saya hasilkan dengan sebuah perenungan. Saya rata-rata merenung, bukan termenung, merenung di antara jam 2 jam 3 malam sambil sahuran untuk terapi sehat, karena ini banyak penyakit ini. Jadi ini yang tidak dipahami. Saya mengajar sejarah peradaban Islam, puncak kejayaan Islam di dalam sejarah itu khilafah, tetapi tidak sedikit manusia yang digorok, ponakan dengan paman yang saling membunuh, tapi itu tidak terungkap. Itu dibandingkan NKRI kita syukuri. Tapi pimpinan NKRI itu juga digunakan oleh kelompok radikal. Tidak ada di slide ini, yaitu negara khilafah Rasyidah Islamiyah. Jadi kita teriak NKRI harga mati, mereka juga betul NKRI harga mati, tapi kita harus sambung, Pak. NKRI harga mati, yang lain mati harga. Saya sekarang menantang MUI untuk memfatwakan pelarangan dan pengharaman ideologi selain Pancasila untuk Indonesia, agar MUI jangan jadi tukang stempel. Karena tugasnya tokoh agama mencerahkan masing-masing umat. Kebetulan di Indonesia umat Islam yang mayoritas, mohon maaf, jadi banyak saudara-saudara kita yang bacaannya baru 1 lembar sudah mau ke surga. Padahal ada 100 lembar yang harus kita baca. Banyak lembaran-lembaran yang belum kita tuntaskan. Kita baru membaca tafsiran yang sudah tidak zaman. Betul semua, paham-paham itu betul semua, tapi pada saatnya dan pada tempatnya dan waktunya. Bukan di sini. Yang di sini itu yang 5 sila, yang 4 konsensus berbangsa, yang harus kita kemas dengan bahasa kearifan lokal. Mahasiswa kita tidak tertarik bicara Pancasila, ditinggalkan. Berkali-kali dikemas dengan kewiraan, civic education. Tidak tertarik. Barangkali strategi itu kita di kampus, mari kita di wilayah tinggi memulai itu untuk menjadi garda terdepan, menerjemahkan 4 konsensus berbangsa ini dalam bahasa kearifan lokal masing-masing. Bukan hanya bicara, Pak, dalam praktek, agar generasi milenial kita lebih tertarik, atau kita penuhi media sosial dengan kemasan kearifan lokal yang isinya 4 kearifan lokal yang isinya 4 konsensus berbangsa. Itu yang tujuan kita kesini berkumpul, untuk mengetahui dan membaca sejarah teroris. Ada semua di internet, tetapi cara keluar dan menjernihkan, membersihkan pemikiran anak-anak kita. Pertanyaan itu tadi, kenapa ada teroris? Jawabannya karena radikalisme. Kenapa ada radikalisme? Nah, di sini akademisi bisa berdebat. Banyak, bukan single faktor, kata beliau. Bukan single faktor, dia multifaktor. Makanya pendekatannya harus banyak. Anak-anak kita sejak kecil, karena kenapa? Metode itu mereka gunakan. Mereka membangun pesantren, namanya menghafal Quran, tapi tiap malam anak-anak dipertontonkan, orang digorok. Ada salah satu pesantren seperti itu. Malam Jumat orang digorok. Jadi anak-anak sudah berani melakukan hal yang sama. Bahkan dia diajar melakukan hal itu dengan menggunakan boneka.
Mereka dibakar semangatnya dengan menggunakan tafsiran. Ini negara togut. Togut itu diantara maknanya karena hukumnya bukan hukum Allah, bukan hukum syariat, tetapi tidak patuh syariat. Syariat itu adalah memanusiakan manusia, dan Indonesia ini adalah negara yang menerapkan syariat. Tetapi kita harus ingat, bukan Indonesia tempatnya untuk memformalkan syariat. Saya baca, kaji S1, 2, 3 ilmu syariah saya dalami, saya tiba pada sebuah kesimpulan. NII itu adalah negara Indonesia yang Islami, bukan negara Islam Indonesia yang orang digorok, orang diperkosa, orang dimiskinkan, orang menjual harta hanya karena mau ke Syria, tersesat. Banyak deportan yang kita terima, yang kita bina, akhirnya mereka bercerita apa yang sebenarnya terjadi di sana. Ini pendidikan. Tapi tidak juga, tadi itu ada Dr. Asari, apa kurangnya? Oke lah, ekonomi. Iya juga, tidak juga. Seorang pejabat eselon 4 Kementerian Keuangan, ya, dari Sukabumi membawa 5 gadis putrinya ke Syria hanya karena mau berjihad. Dia ke umroh dulu, pulangnya mampir di Syria. Diperkuat lagi dengan seorang pejabat eselon 2, ini empiris. Eselon 2 dari Batam. Kalau dari segi ekonomi, tidak eselon saja, kalau sudah di Batam bertugas itu sudah pakai dolar Singapura, pakai belanjanya. Kalau ekonomi kita lihat, dia selalu eselon 2. Joko Widodo sangat heboh 2017, dia berangkat dengan 18 keluarga, saudara, bibi, sahabat, paman, adik, keluarga, semua berangkat ke sana. Dia baru sadar kalau tiap hari didatangi oleh milisi tentara di sana yang bermusuhan, yang bertempur untuk diminta agar anak-anaknya itu bisa dinikahi untuk jihad seks. Ini yang kita tunggu, mahasiswa kita hilang. Salah satu kampus IAIN di Jawa Timur, mahasiswa hilang 3 tahun, baru datang setelah dia pergi ke Syria. Nah, mahasiswa yang jadi sasaran, menghilang, tidak bayar SPP, menjual laptop, terutama mahasiswa baru kita pada saat dijemput oleh seniornya. Jangan-jangan kelompok radikal yang menjemput. Jadi banyak faktor menyebabkan anak-anak jadi radikal. Ya. Kemudian ada istilah radikalisme. Radikal ini, ya disampaikan tadi Pak Widyo, radikal ini bagus saya kira. Kita di kampus itu harus radikal, berpikir objektif, sistematis dan universal. Ya. Ditambah ismenya ini yang tidak yang merasa diri paling benar, menjadikan orang memaksakan, menghalalkan segala macam cara untuk mewujudkan. Itulah yang melahirkan watak yang bernama terorisme. Teror dan isme. Aparat keamanan sudah berhasil. Dunia mengakui. Banyak negara yang datang belajar ke Indonesia kepada aparat kita. Bapak Kepala BNPT diundang berkunjung ke Emirat Arab, masih beliau di sana. Ya, karena keberhasilan aparat keamanan menumpas semuanya itu. Tapi isme belum tuntas dan tidak akan tuntas. Isme-isme ini, Wahabisme, Salafisme, ya, takfirisme, mengkafirkan orang. Kok kita kafirkan orang lain, sementara Tuhan tidak mengkafirkan hambanya? Tuhan hanya mengatakan kalau Anda seperti ini namanya beriman, kalau begini namanya fasik, kalau begini namanya munafik. Ya terserah. Berarti pilihan. Tidak bisa kita menghalalkan darah orang lain. Masa dihalalkan darah saudara sendiri? Kita ini bersaudara. Saudara karena satu keyakinan, atau saudara bisa bermakna dua. Saudara karena sama-sama keyakinan, atau saudara karena sama-sama berkeyakinan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Atau sesungguhnya orang-orang yang memiliki keyakinan dan keimanan bersaudara. Nah, keyakinan di Indonesia, jadi kita semua bersaudara. Jadi nikah, semua saudara. Ya, saudara kata Pak Presiden, kalau ditarik lebih panjang itu sama-sama menghisap udara. Itu tidak diselain. Saudara,
kita saudara satu keyakinan, saudara satu bangsa, saudara karena sama-sama manusia, dan ada namanya yang terakhir ukhuwah khulqiyah, saudara karena sama-sama ciptaan. Kita bukan pencipta. Kenapa kita harus membantai itu? Jadi ciri-ciri radikalisme, terorisme tidak ada lagi secara fisik. Barangkali Abang Pausi nanti menceritakan bagaimana kriteria pelaku bom Bali yang melibatkan 4 saudaranya. 2 sudah dieksekusi, 1 masih dihukum seumur hidup, tetapi sedang diperjuangkan agar mereka Ali Imron bisa berubah masa tahanan dari seumur hidup menjadi 20 tahun. Kalau 20 tahun hari ini bisa bebas. Sudah 19 tahun malah. Kalau 20 tahun kemudian dikurangi 2/3 sudah lewat. Tetapi beliau selalu ikut memberikan pencerahan dan sosialisasi tentang bahaya radikalisme. Jadi kriteria radikal teroris itu bukan fisik. Kalau di media atau di masyarakat pernah berkembang katanya kalau pakai celana cingkrang atau pakai cadar itu teroris. Oh tidak, kebetulan yang melakukan itu berpakaian seperti itu. Cirinya ada 4 ini: menolak Pancasila, menolak NKRI, tidak toleran, tidak inklusif, dia eksklusif, dan takfir, ya mengkafirkan, suka-suka mengkafirkan. Kalau ada mahasiswa kita yang aktif pengajian, terutama memang bidang 3 ini, ya, Warek 3 atau Pudek 3, aktif ada pengajian di kampus, itu kita tidak boleh larang. Tetapi bagaimana kita mau bergabung dengan mereka? Kalau hanya satu gurunya, perkaya gurunya. Karena kalau satu gurunya, satu kitabnya, sebentar lagi kita semua dikafirkan, orang tuanya dikafirkan. Dia tinggalkan kampus seperti ZA dari Jakarta Timur. Semester 5 dia berhenti kuliah. Di mana kehadiran guru, dosen, orang tua, dan lingkungan? Mereka tidak salah. Anak-anak kita mau belajar, mereka mencari jati diri. Tetapi yang menguasai media yang ini, menu yang satu ini. Akhirnya dia coba-coba, ternyata enak, cocok. Karena menggunakan bahasa agama, ya. Nah, masalahnya disalahgunakan. Semangatnya melangit, pemahamannya sangat dangkal. Tidak ada yang diketahui sama sekali dengan sejarah. Intoleran dan takfiri, mengkafirkan. Ya, kemudian ini ciri teroris, ada ciri-ciri radikal yang perlu kita pelihara. Makanya di luar negeri tidak ada istilah radikalisme, tidak ada deradikalisasi. Yang ada itu ekstremisme. Makanya kita di kampus untuk pendekatan yuridis itu kita menggunakan, bisa mensosialisasikan minimal 2 atau 3 produk hukum. Yang pertama Undang-Undang Nomor 5 2018, ya. Di kampus kita ada bidang hukum, ada fakultas hukum, ada fakultas syariah, ya. Paling tidak mereka melakukan pengkajian tentang Undang-Undang Nomor 5 2018 yang intinya berada pada pasal 43, yaitu pencegahan. Ada 3 macam cara. Mencegah ini ada 3 cara: kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. Kalau kesiapsiagaan nasional itu masyarakat ikut diberdayakan, disosialisasikan. Dan ada 2 yang terkait dengan kampus kalau kesiapsiagaan nasional, yaitu melakukan pemetaan terhadap wilayah radikal yang berpotensi radikal dan memperdalam kajian tentang terorisme. Ayo para peneliti di kampus kita, ini ada informasi, ada produk hukum yang harus kita kaji. Yang kedua adalah peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2019, ya, tentang perlindungan aparat keamanan di dalam penanganan radikalisme, terorisme. Dan yang paling baru yang banyak disosialisasikan terutama di kampus, di kalangan dosen, yaitu Perpres 7 2001 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme. Ini yang bisa kita kaji. Mahasiswa kita ada S3, ada S2 mau membuat tesis, coba ini dikaji, karena ini dibutuhkan sekali. Narasinya dibutuhkan. Hanya akademisi, hanya kampus yang bisa menyiapkan narasi-narasi ini, yang melakukan pendekatan komprehensif, multidisiplin. Semua bidang bisa terkaji, bukan hanya fakultas hukumnya, ya, yang membidangi pendidikannya, ekonominya, politiknya, semua terkait. Makanya ini kejahatan luar biasa. Kalau di PBB dikatakan kejahatan serius,
karena dia kejahatan luar biasa, sama narkoba, sama korupsi, sama human trafficking, ya. Nah, karena ini luar biasa, artinya ada 3 yang luar biasa. Kebijakannya harus luar biasa, strateginya harus luar biasa, dan programnya harus luar biasa. Dan ini kajian akademik, tidak ada di kelembagaan. Akademisi yang bisa melahirkan ini. Makanya sangat kita bersyukur. Ya, teroris itu ya biasa orang maknai teror diri sendiri, kata Ustaz Ali Fauzi. Atau tetap romantis meski krisis, katanya. Teroris. Ini terorisme bisa dikatakan terorisme. Kalau orang mengatakan Amerika itu yang teroris, atau terorisme. Tetapi kita di Indonesia ada 3 motif, akhirnya dirumuskan. Kalau kita berisi 50 orang di sini bisa lahir 100 definisi teroris. Bahkan ada yang mengatakan juga state terrorism, negara yang menciptakan fenomena-fenomena untuk lahirnya aksi-aksi kejahatan karena ada ketidakadilan, ya. Ada kekecewaan, ada balas dendam. Semua bisa melahirkan aksi-aksi anarkisme. Itu bertangga, ya. Makanya intinya itu adalah motifnya politik, ideologi politik, dan gangguan keamanan, terutama KKB. Itu KKB gangguan keamanan. Itu namanya radikal separatis. Jadi semua radikal. Ada radikal teroris, ada radikal separatis, ada radikal premanisme. Nah, ini semua kalau bergabung, berakumulasi menyatu, ini berbahaya. Dia bisa melakukan segala macam cara untuk mengganggu jalannya pemerintahan, apalagi politik. Sebenarnya awal sejarah munculnya istilah mengkafirkan, istilah teroris radikal ini ya dari sejarah, dari politik akhir perjalanan sejarah Khalifah Ali, pergantian Muawiyah dan Abbasiyah. Di situ muncul gejolak mazhab atau aliran. Ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Maturidiyah, ada Syiah, ada Sunni. Jadi murni politik kemudian dibalus dan dikemas dengan bahasa agama yang seolah-olah padahal semua agama ada pelaku terornya, semua bangsa ada pelaku terornya. Masih hangat dalam ingatan kita 2 tahun lalu di New Zealand menjelang Jumatan, umat Islam dibantai di New Zealand, Islandia Baru. Dan tidak terkait dengan pakaian. Salah kalau kita katakan itu yang RCTI, rombongan celana tinggi maksud saya, ya, dikatakan teroris. Itu sangat bagus. Itu pakaian adat kita. Adat kita di Jawa Barat, adat kita di suku-suku di Madura, di Betawi. Orang kalau mau pergi panjat kelapa pakai celana itu lebih tepat. Masa pakaian dulu aja atau sarungnya atau kelapanya. Jadi tidak ada yang salah dengan pakaian itu. Kebetulan yang melakukan aksi berpakaian seperti itu. Itulah yang perlu kita jelaskan ke mahasiswa kita, agar nanti jangan saudara kita yang beragama Islam jadi fobia, takut. Ya itulah tujuannya teroris. Takut beribadah, takut mengaji. Kan media guru mengaji ditangkap. Waduh, bukan guru mengajinya. Dia memang pelaku teror, tetapi dia berlindung di balik simbol-simbol yang kira-kira masyarakat bersimpati kalau dia ada di situ. Ya. Itu definisi teroris. Ya, itu intoleransi, ada eksklusif, merasa benar dan tidak siap berbeda. Nah, kalau ada gejala fenomena seperti ini dihadapi, dilakukan oleh oknum dosen, oknum pegawai di sekitar akademika kita, terutama mahasiswa kita yang tidak pernah belajar agama sejak sekolah menengah, tiba-tiba dia masuk kajian ilmu eksakta, kedokteran, ya, kemudian kimia, biologi, banyak kasus. Kita tidak bisa menyebut satu persatu dan tidak menyebut kampusnya, hanya oknumnya yang melakukan itu. Di jurusan kimia sangat mudah, ya. Kemudian ya radikalisme itu, radikal itu kan bagus sebenarnya dalam ilusi negara Islam, ya. Ingin melakukan perubahan, 1, dengan cepat, 2, ya kita semua begitu. Kita mau melakukan perubahan dengan cepat, tetapi ketiga dan keempat ini yang tidak benar, menggunakan kekerasan dan mengatasnamakan paham, bukan agama. Makanya
Kementerian Agama memiliki program moderasi beragama. Cara beragamanya yang dimoderasi. Rule of thinkingnya, state of mind yang harus kita luruskan. Kita ada di Indonesia loh. Kita tidak di negara lain. Kita tidak berada di negara lahirnya paham Wahabi, Salafi. Itu benar semua pada masanya dan bukan tempatnya. Indonesia telah dicontohkan oleh Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Contohin itu. Jangan dibid'ah-bid'ahkan orang. Bid'ah sesat neraka. Memang sudah habis tanah di kapling, akhirnya surga di kapling, neraka di kapling. Mungkin nenek moyangnya dulu penjual tanah, kapling-kaplingan. Setelah habis tanah di kapling, akhirnya surga di kapling. Dia ngambil semua. Kita ini semua jadi di kapling ke neraka. Beragama bukan soal surga neraka, beragama bukan pahala dan dosa dan salah benar. Tapi beragama adalah itu syariat Islam, memanusiakan manusia. Kita gadaikan segalanya, mau kuliah. Kemudian juga kita harus utamakan akal. Tidak bisa kita berkeluarga kalau kita tidak waras. Bahkan tidak sedikit teroris yang sudah tidak waras sekarang. Ya. Kemudian agama bagi jiwa yang pertama. Kalau ada orang hanyut, jangan cari KTP-nya dulu apa agamanya, selamatkan dulu, baru ditaruh di mana agamanya. Itu yang berada di negara-negara yang tidak terlalu mengedepankan paham-paham. Ya. Karena beragama, bersyariah itu adalah nilai, bukan hukuman. Ya. Ini melakukan perubahan dengan cepat. Ya, terorisme ini paling tidak bunuh diri dianggap jihad. Ya, ada kurang lebih 30 istilah yang bagus dan digunakan dalam Al-Quran oleh orang Islam, tetapi itu ditafsirkan secara tidak benar dan serampangan. Hijrah dia tafsirkan dari Indonesia ke Syria, padahal hijrah itu bertransformasi. Fisik bisa tetap, tapi kita berhijrah dari cara yang baik menuju ke yang lebih baik. Perguruan tinggi kita hijrah dari akreditasi B menjadi akreditasi A. Bagaimana kita meningkat, bagaimana kita berubah yang terbaik setiap saat. Ya. Ada sekarang pengumpulan dana sumbangan oleh GIRJI, ada 13.000 kota amal. Kota amal disalahgunakan. Jadi kita harus waspada, kita harus hati-hati, harus ada komunikasi agar jangan itu dibiarkan. Kalau kita diam, kita menjadi silent majority. Sementara mereka hanya sekelompok kecil, small group big plan. Biasa saya personifikasikan dengan ada orang yang buang angin. Anginnya itu yang tidak kelihatan tapi menampak. Itulah teroris. Kita tidak boleh membiarkan. Kita harus memperkuat. Ini yang saya maksudkan, merampas otoritas Tuhan karena dia yang membunuh orang, dia yang mengkafirkan orang. Ya. Kemudian agama hanya surga neraka. Mau surga neraka, surga neraka. Saya katakan surga neraka itu untuk orang Arab karena tidak ada air, itu digambarkan dengan sungai, air mengalir, ada madu, ada susu di dalamnya. Kalau Indonesia digambarkan surga dengan air tidak tergoda karena banjir, baru satu kali hujan sudah banjir. Tapi surga itu bagaimana kita berada dalam suasana yang pikiran positif. Kalau kita sudah berpikiran positif, sesungguhnya kita sudah berada pada langkah menuju dunia yang dijanjikan. Demikian sobat, telah mengikuti kegiatan acara sosialisasi pencegahan bahaya narkoba dan radikalisasi yang diselenggarakan oleh LLDT wilayah 7. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Arya Gajayana Malang pada tanggal 2 November 2021. Terima kasih telah mengikuti dan menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.